Halo rekan-rekan semua, peserta kelas metode penelitian kuantitatif di jurusan psikologi. Pada pertemuan kita kali ini, kita nggak bertemu ya, ini video asinkroni yang saya siapkan untuk menggantikan kelas pada pertemuan ketujuh, gitu ya. Nah, pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai anatomi jurnal, gitu ya. Ini akan berhubungan dengan penugasan terakhir kalian yang akan saya sematkan atau akan saya jadikan sebagai penilaian terhadap UTS kalian gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman benar-benar menyimak materi pada pertemuan ketujuh ini gitu ya. Oke, saya share screen. Oke, nah semoga ini terlihat ya di screen teman-teman. Jadi pada pertemuan ketujuh ini kita akan bahas tentang struktur anatomi jurnal gitu ya. Kenapa struktur anatomi jurnal ini penting? Karena pertama teman-teman perlu mengetahui apa saja komponen-komponen yang signifikan ada atau esensial dalam sebuah karya tulis ilmiah, yaitu artikel jurnal gitu ya. Dan meskipun sedikit berbeda, namun esensi tersebut adalah esensi-esensi yang perlu ada dalam laporan penelitian kalian ketika nanti teman-teman melakukan skripsi, gitu ya. Apalagi kalau di beberapa universitas dan prodi, dan saya rasa mungkin juga itu akan berlaku juga di prodi psikologi UBJ, bahwa salah satu luaran yang dipersyaratkan bagi teman-teman nanti untuk lulus selain skripsi adalah artikel jurnal dari hasil penelitian kalian gitu ya. Karena itu sudah berlaku di UPN dulu tempat saya mengajar, itu berlaku di UGM tempat dulu saya mengajar dan saya berkuliah di sana. Dan saya rasa begitu juga akan berlaku di UBJ gitu. Jadi alangkah pentingnya bagi teman-teman untuk memahami bagaimana membaca sebuah jurnal, apa saja yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman. Namun lebih esensial lagi adalah pengetahuan mengenai struktur anatomi jurnal ini perlu teman-teman pahami karena salah satu langkah yang harus teman-teman kuasai ketika teman-teman nanti mengerjakan skripsi adalah melakukan literatur review. Sebenarnya nanti teman-teman perlu melakukan literatur review dalam bentuk esai gitu ya. Jadi tertulis secara mengalir gitu. Tapi penulisan literatur review atau ulasan literatur atau dalam nomenklatur skripsi teman-teman akan membacanya sebagai kajian pustaka. Itu umumnya dilakukan secara dalam bentuk esai mengalir gitu ya. Tapi sebelum menguasai bagaimana menulis literatur review yang benar dengan bentuk atau dalam format esai, teman-teman harus menguasai dulu bagaimana menulis literatur review dalam bentuk sistematik gitu ya, dalam bentuk pencacahan. Ini diperlukan agar teman-teman dapat mengenali ketika membaca jurnal apa sih yang perlu teman-teman pahami gitu kan, apa yang perlu teman-teman tangkap. Nah, systematic literature review atau kajian pustaka sistematis itu hadir untuk membantu teman-teman melihat komponen-komponen apa saja yang perlu teman-teman taruh perhatian atau perlu teman-teman simak gitu ya. Dan dengan memiliki kemampuan untuk bisa membaca dan menulis kajian literatur secara sistematis, teman-teman akan dimudahkan nanti ketika melakukan penelitian, karena teman-teman harus punya pengetahuan awal dulu. Teman-teman harus melakukan preliminary research gitu ya, riset awal. Riset awal itu dilakukan pertama kali adalah dengan membaca, menguasai teori, menguasai hasanah penelitian terkait topik yang teman-teman angkat. Nah, untuk memahami hasanah penelitian, artinya dalam hal ini memetakan apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu terkait topik yang teman-teman angkat dalam penelitian nanti, teman-teman harus punya banyak referensi. Teman-teman harus punya kemampuan untuk membaca banyak referensi.
lebih tajam lagi, teman-teman harus memiliki kemampuan dalam menulis ulasan tentang referensi yang teman-teman baca. Karena menulis ulasan atau menulis literatur review itu tidak sama dengan sekedar mentranslate ya, karena itu nanti dianggapnya translational plagiarism atau plagiarisme yang terjemahan gitu ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah memparafrase. Nah, bagaimana memparafrase nanti kita akan belajar gitu. Jadi teman-teman harus memparafrase dan akhirnya menemukan esensi dari tulisan yang teman-teman baca. Nah, esensi apa yang perlu teman-teman pahami atau fokuskan? Nah, ada beberapa komponen, sebenarnya banyak sekali teman-teman, tapi untuk level S1 teman-teman hanya perlu menguasai beberapa saja gitu ya, atau paling tidak itu menjadi langkah awal teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lebih menguasai lebih banyak lagi, bagus, nanti saya bisa share structure for literature review dan parsing gitu ya. Itu beberapa komponen yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti melakukan literature review. Nah, teman-teman, kita masuk ke materinya. Jadi, komponen pertama ketika teman-teman melakukan systematic literature review, pertama-tama adalah tentunya mengenali identitas si jurnal ya, identitas artikel jurnal gitu. Dan biasanya teman-teman akan ketika nanti menulis daftar pustaka atau melakukan sitasi, teman-teman harus punya kemampuan untuk melakukan penulisan bibliografi gitu ya. Nah, terutama untuk bibliografi, kita akan di sini saya akan perkenalkan metode apa yang disebut dengan APA. Sebentar, ini saya kesulitan untuk menemukan. Nah, APA itu singkatan dari American Psychological Association gitu ya. Jadi ada beberapa format penulisan bibliografi, tapi ketika kalian mau melakukan citation atau citasi dalam format APA atau kita sebut juga dengan catatan perut gitu ya. Nah, bibliografinya itu akan tulis begini. Jadi ini saya hapus lagi. Jadi perlu teman-teman cermati untuk menulis bibliografi, lihat formatnya seperti ini. Jadi lihat siapa penulisnya. Nah, nama penulis itu ditulis nama belakang penulis dulu. Nama penulis belakang dulu, baru nama depannya. Titik, kemudian tanda kurung, tahun, kurung tutup, titik lagi, terus kemudian judul artikel, gitu ya, judul artikel, kemudian titik lagi. Nah, baru nama jurnal. Jadi lihat nama jurnalnya jurnal apa. Dia dicetak italic ya, dicetak miring. Kemudian tuliskan volumenya, baru halaman. Nah, ini format APA style gitu ya, atau format APA. Tentu ada banyak beberapa format lainnya, bisa teman-teman cari di Google ya. Misalnya format penulisan daftar pustaka atau format penulisan bibliografi gitu ya. Hanya yang paling umum itu format seperti ini gitu ya. Jadi ingat untuk daftar pustaka, nama belakang penulis itu ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. Jadi kebalik ya. Jadi kalau misalnya saya Eva Novi Karina, saya menulis sebuah artikel, nah nama saya itu akan karina.evanovi atau karina, karina, Evanovi, titik, baru tahun saya menerbitkan artikel, gitu ya. Tapi kalau misalnya penulisnya banyak, nah biasanya nama belakang penulis utamanya, terus kemudian nama depannya itu akan disingkat saja jadi inisial. Nah, kemudian baru nama belakang penulis lainnya. Atau kalau misalnya ada 3 atau 4 orang, biasanya si nama dari teman-temannya gitu ya, itu akan disingkat jadi et al. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya bilang Karina Evanovi, saya menulis dengan misalnya dengan Arlan Fazlur Rahman. Nah, karena belakangnya Rahman berarti begini,
di Arlan Fazlur misalnya, terus bisa ya dengan siapa ya, misalnya dengan Cecil Mariani. Mariani berarti Mariani C gitu. Baru kita ke tahun, saya tahun 2019, and so on and so on. Atau bisa juga meskipun ini yang sering terjadi ya, ketika kebanyakan penulisnya biasanya langsung nama orang penulis pertama, nama belakangnya, dan ditulis begini. Nah, gitu. Baru kemudian nah ada et al. Et al ini artinya DKK, teman-teman. Gitu. Jadi begini. Baru tahunnya. Jadi teman-teman bisa melihat ya di berbagai jurnal, lihat bagian daftar pustakanya, kenali formatnya. Nah, di situ teman-teman bisa mencoba dan mencari tahu format apa sebenarnya yang digunakan oleh si penulis ketika membuat daftar pustaka. Karena ada beragam. Misalnya ada juga yang seperti ini, tapi si judul nggak dikasih kutipan. Ada juga yang begitu. Nah, tapi yang jelas nama jurnalnya itu akan italic, miring gitu ya. Nah, oke, kita move on. Jadi setelah nama jurnal diketik miring, tuliskan volume jurnalnya dan dia halaman berapa si artikel tersebut ada dalam jurnal ini, gitu. Ya, oke. Nah selanjutnya komponen pertama yang perlu teman-teman kenali dalam membuat literatur review adalah pahami apa latar belakang dari permasalahan yang diangkat, gitu ya. Jadi yang pertama adalah introduction. Nah, teman-teman perlu memahami introduction itu artinya dalam hal ini adalah pengantar yang berfungsi untuk menjelaskan duduk perkara dan urgensi atau pentingnya suatu persoalan tersebut diangkat. Jadi dia berperan untuk memposisikan, menyituasikan suatu persoalan dan pembahasan dalam perdebatan akademik, gitu ya. Nah, jadi di sini secara umum dia bisa jadi di bagian introduction ini si penulis kemudian memaparkan fenomena konkret atau peristiwa konkret atau unik yang menjadi pemantik pertanyaan, gitu ya. Nah, dan hal yang menjadi persoalan ini bisa muncul dalam berbagai rupa-rupa anomali, bisa berbagai kontradiksi, gitu ya, atau sesuatu yang aneh tapi tidak harus terjadi misalnya. Nah, jadi di sini kita lihat latar belakang penulis itu apa ketika dia mengantarkan suatu topik, duduk perkaranya apa, gitu ya. Di sini kita teman-teman perlu merangkum, gitu ya, menarik intisari si latar belakang dari persoalan ini apa sih, gitu. Nah, aspek kedua adalah problematisasi dan pertanyaan penelitian atau research question. Nah, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah diberi materi tentang bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan suatu permasalahan, gitu ya. Seringkali suatu fenomena diangkat oleh seorang peneliti, tapi sebenarnya persoalan yang mau diangkat nggak semata-mata berkaitan dengan fenomena tersebut, gitu. Jadi fenomena tersebut hanya sebuah studi kasus, sementara problematisasinya atau permasalahannya itu diposisikan menjadi suatu permasalahan, misalnya menjadi perdebatan teoritis misalnya. Jadi dalam hal ini untuk bisa membuat rumusan masalah atau untuk bisa menangkap rumusan masalah apa sebenarnya yang dibangun oleh penulis ketika teman-teman baca jurnal nanti adalah lihat bagaimana penulis mendiskusikan fenomena unik yang menjadi pemantik pertanyaan tersebut menjadi sebuah kajian ilmiah, gitu. Jadi dalam hal ini teman-teman perlu menangkap bagaimana sih penulis mendiskusikan permasalahan dari fenomena yang diangkat, gitu ya. Jadi sampaikan permasalahan yang hendak dikaji itu apa, gitu. Jadi bisa jadi suatu si penulis itu ketika dia ingin mendiskusikan problematik dari fenomena secara ilmiah, dia mencoba untuk menarik implikasi
implikasi dari terjadinya fenomena tersebut ke hal-hal di luar fenomena itu, gitu. Seperti misalnya dulu saya pernah mengambil contoh tentang ini saya masih di sini ya, tentang bagaimana misalnya saya melihat ada fenomena di mana misal suatu kelompok masyarakat menjadikan kopi misalnya sebagai minuman untuk rileks misalnya. Nah, padahal pada penelitian-penelitian terdahulu misalnya banyak ditemukan bahwa kopi itu mengandung kafein. Kafein itu adalah zat stimulan yang membuat otak-otak kita itu otak-otak sih yang membuat sistem syaraf di otak kita itu justru aktif bekerja gitu ya. Jadi alih-alih rileks, tapi justru ketika minum kafein atau minum kopi yang mengandung kafein, otak kita menjadi alert gitu, menjadi waspada gitu. Dan seringkali efek sampingnya itu justru adalah anxious gitu ya, perasaan was-was, jadi nervous gitu ya. Nah, saya melihat adanya fenomena kelompok masyarakat yang menjadikan kopi sebagai minuman untuk rileks. Saya mengangkat persoalan tersebut gitu. Tapi persoalannya bukan cuma soal ada masyarakat yang minum kopi dan rileks, bukan itu. Tapi saya melihat apa atau kenapa substan dalam minuman kopi yaitu kafein itu bisa membuat orang rileks. Berbeda dari atau menjadi anomali dari pengetahuan umum yang selama ini diterima oleh masyarakat misalnya. Nah, saya mencoba untuk mensituasikan permasalahan kopi yang bikin rileks di kalangan masyarakat tertentu menjadi sebuah problematika gitu. Misalnya saya melihat apakah ada substance lain atau materi lain dalam kopi di luar kafein yang justru membuat rileks gitu. Atau bisa jadi pertanyaannya adalah seberapa banyak kadar kafein yang bisa dikonsumsi oleh individu sampai akhirnya dia memberikan dampak rileks kepada individu atau memberikan dampak alert atau waspada gitu pada individu, dan di level mana, di kadar berapa dia justru memberikan efek sebaliknya misalnya. Nah, meskipun fenomenanya adalah ada kelompok masyarakat A yang minum kopi itu justru jadi rileks, yang saya persoalkan bukan kelompok masyarakat tersebut, tapi fenomena substance dari kopi misalnya terhadap sistem kognitif kayak gitu. Jadi itu contoh bagaimana si penulis bisa membangun problematisasi atau merumuskan suatu permasalahan berpijak dari suatu fenomena. Tapi cara dia mendiskusikan problematikanya itu di luar fenomena tersebut gitu. Tidak semata-mata soal masyarakat yang minum kopi jadi rileks, tapi lebih jauh lagi dia melihat ada apa dengan substance kafein dalam kopi yang membuat orang rileks misalnya, atau tadi seberapa to what extent gitu ya, seberapa banyak substansi kafein dalam kopi maaf. Ya mohon maaf ya teman-teman, saya agak kurang sehat, jadi membuat videonya dalam kondisi masih batuk gitu. Semoga tidak mengganggu teman-teman menyimak video ini ya. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu aspek yang perlu teman-teman pahami. Coba tangkap ketika teman-teman nanti membaca artikel jurnal, tangkap bagaimana upaya penulis untuk membangun problematisasinya, gitu ya. Bagaimana dia membangun pertanyaannya, gitu. Nanti saya akan beri contoh salah satu literatur review yang saya lakukan, mungkin nggak sempurna, tapi itu bisa menjadi salah satu contoh lah ya, atau referensi buat teman-teman bagaimana bagaimana membuat sebuah literatur review yang sistematis, gitu ya. Nah, komponen ketiga adalah objectives atau tujuan. Jadi dalam hal ini teman-teman perlu menangkap apa sih tujuan si penulis itu mengangkat permasalahan tersebut gitu. Nah, biasanya tujuan ini terbahasakan dalam artikel-artikel ilmiah itu menjadi, misalnya teman-teman mungkin nggak akan ngelihat objektif gitu, mungkin nggak akan ngelihat judul seperti itu ya. Tapi bagaimana menangkap tujuan dari penulis, bagaimana teman-teman bisa menangkap tujuan dari penulisan artikel yang dilakukan oleh si penulis adalah teman-teman perlu menangkap hal-hal apa saja yang hendak dilakukan oleh si penulis ketika
ingin menjawab pertanyaan yang diangkatnya gitu ya. Jadi berangkat dari pertanyaan penelitian yang diangkat, teman-teman kemudian bisa menangkap, oh si peneliti itu sebenarnya pengen bertanya ini, pertanyaan A, B, C, D misalnya. Dibangun sebelum menyampaikan bentuk pertanyaan, atau sebelum teman-teman menyampaikan permasalahan yang hendak dikaji penulis dalam bentuk pertanyaan, sampaikan bagaimana problematisasi tersebut dibangun oleh si penulis ya. Nah, setelah teman-teman sudah merumuskan bentuk pertanyaannya apa yang kira-kira hendak dikemukakan oleh si penulis, nah coba tangkap apa sajakah langkah-langkah atau hal-hal yang hendak dilakukan penulis untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu berarti tujuan. Itu masuk dalam aspek tujuan, gitu ya. Contohnya nanti bisa kita elaborasi nanti di contoh maksud saya. Nah, selain objektif, kemudian ada yang disebut dengan state of the arts gitu ya. Nah, state of the arts ini penting banget teman-teman. Jadi salah satu tuntutan yang diharapkan dari seorang peneliti adalah si peneliti itu bisa menunjukkan kebaruan dari penelitiannya. Nah, bagaimana dia bisa menunjukkan kebaruan atau novelty gitu ya dalam bahasa Inggrisnya adalah dengan mencermati apa saja yang sudah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu berkaitan dengan permasalahan yang kita angkat. Contohnya tadi saya mengambil contoh ingin mengetahui substansi kafein dalam kopi, terutama dalam memahami berapa banyak kadar dari kafein yang ada dalam kopi yang bisa dikonsumsi manusia sampai akhirnya dia menimbulkan efek rileks misalnya begitu. Nah, meskipun saya merasa pertanyaan penelitian saya itu baru, tapi saya perlu berpijak dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi saya melihat, mengkaji, dan mengkaji itu adalah dengan melakukan literatur review. Gitu. Justru, jadi nanti teman-teman ketika teman-teman sudah banyak melakukan literatur review, teman-teman baca satu artikel, dibuat literatur review-nya, 2 artikel, sampai ada belasan artikel, dibuat belasan literatur review-nya. Nah, hasil pembacaan teman-teman itu adalah teman-teman perlu menulis state of the art dalam penelitian teman-teman. Jadi state of the art itu adalah hasanah penelitian, gitu ya. Nah, misalnya tadi saya memberi contoh tentang penelitian saya untuk bisa memahami, mengetahui kadar kafein dalam kopi yang bisa dikonsumsi manusia sampai akhirnya dia bisa menimbulkan efek rileks gitu ya misalnya. Nah, untuk bisa melakukan penelitian tersebut saya perlu melihat, memetakan dulu dan merangkum gitu ya. Memetakan dulu penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang serupa, misalnya berkaitan dengan kopi dan kafein, berkaitan dengan dampak minum kopi dan dampak kandungan kafein terhadap sistem saraf manusia itu seperti apa misalnya. Jadi saya sudah memetakan sejak tahun 2019 sekian puluh gitu kan ya, sudah banyak penelitian yang mengkaji mengenai dampak kafein terhadap sistem saraf manusia. Saya langsung berikan beberapa contoh penelitian, misalnya si Rahman tahun 1990 menulis soal apa, terus Karina tahun 1999 menulis soal apa gitu ya, menggunakan metode apa. Jadi saya memetakan berbagai peneliti-peneliti terdahulu yang mengambil penelitian yang topiknya sama, atau entah itu soal kopinya, entah itu soal kafeinnya, entah itu soal sistem sarafnya, atau ada yang serupa juga, misalnya yang meneliti soal mengukur kadar kafein terhadap sistem saraf manusia sampai akhirnya bisa memberikan efek rileks misalnya. Tapi kemudian yang perlu ketika saya sudah memetakan, merangkum, mengulas dan memetakan berbagai literatur terdahulu berkaitan dengan permasalahan yang saya angkat, kemudian saya juga perlu meng-highlight, perlu menyoroti masing-masing dari literatur review yang saya baca itu ngasih kontribusi apa terhadap penelitian saya. Misalnya ternyata penelitiannya Karina tahun 1999 itu membantu saya untuk bisa memahami soal misalnya dampak kafein terhadap sistem nervous system manusia gitu ya. Terus misalnya Rahman tahun
2005 misalnya meneliti soal bagaimana dampak kafein terhadap mood gitu ya. Terus misalnya tahun 2017 ada penelitian terdahulu yang meneliti soal kadar kafein dalam kopi yang akhirnya membuat rileks gitu. Nah, ada yang mirip banget dengan penelitian saya, tapi jadi saya perlu memetakan masing-masing peneliti-peneliti terdahulu itu memberikan kontribusi apa terhadap penelitian saya. Nah, kemudian saya perlu menyatakan, dari semua pemetaan literatur yang saya baca, ini saya cuma mau nangkap ini sebenarnya, sorry teman-teman. Ya ini ya kalimat terakhir ya. Kekosongan apa atau celah apa yang belum diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu dan akan saya isi melalui penelitian saya. Nah, itu. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan ulasan literatur review, state of the art ya, ketika teman-teman nanti skripsi, teman-teman setelah membaca berbagai ulasan, setelah teman-teman mengulas berbagai artikel, gitu ya, dengan misalnya saran saya adalah teman-teman perlu membuat systematic literatur review seperti ini. Jadi semakin banyak semakin bagus, itu akan memudahkan teman-teman nanti untuk menulis dalam bentuk esai gitu ya, atau dalam bentuk satu bab gitu tersendiri atau satu subbab tersendiri soal kajian pustaka gitu. Karena teman-teman tinggal akan melihat gitu kan bagian mana artikel ini soal apa, teman-teman akan langsung melihat bagian problematisasi, argumennya apa, ntar teman-teman akan langsung melihat bagian argumen gitu ya, metodenya menggunakan apa gitu. Jadi itu cara teman-teman nanti melakukan pengulasan di skripsi teman-teman nanti gitu. Enak banget kalau teman-teman berlatih dari sekarang ketika teman-teman baca artikel bikin systematic literature review-nya gitu ya. Nanti teman-teman ketika pada masa teman-teman melakukan skripsi, teman-teman harus bikin kajian pustaka, itu enak banget karena tanpa teman-teman baca dan tanpa teman-teman menulis literatur review, teman-teman akan kewalahan karena ada begitu banyak artikel yang harus teman-teman baca, ada begitu banyak informasi yang harus teman-teman kuasai, tapi teman-teman nggak nabung dari awal gitu, nggak bisa nyicil, akhirnya chaos, dan itu yang akhirnya sering membuat peneliti kemudian tergoda untuk melakukan plagiarism gitu, yang nantinya mau teman-teman punya nilai A gitu ya dari tahun pertama sampai tahun terakhir, kalau teman-teman tesis teman-teman itu terindikasi plagiat, teman-teman nggak akan bisa lulus, fail, udah gitu. Jadi dari sekarang latihan systematic literature review gitu ya. Nah, kembali lagi ketika teman-teman nanti membuat state of the art, kita sering nyingkatnya SOA gitu ya di sini tuh. SOA. Ini biar teman-teman terbiasa dengan istilah-istilah dalam penulisan ilmiah gitu ya. Teman-teman nanti perlu melihat perlu membuat klaim soal celah penelitian apa yang belum diisi oleh penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian diisi oleh oleh penelitian teman-teman. Itu yang akan menjadi kontribusi besar dari penelitian teman-teman di tengah hasanah penelitian yang sudah ada gitu. Itu yang bisa menjadi klaim bagi teman-teman nanti untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian teman-teman gitu ya. Nah, tapi dalam konteks membaca artikel orang lain gitu ya. Nah, teman-teman perlu menangkap kira-kira dia ngeklaim apa kebaruan yang ditawarkan. Gitu. Di sini perlu dituliskan juga gitu ya. Selanjutnya, setelah selesai dengan state of the art, teman-teman juga perlu menangkap teori gitu. Nah, teori itu adalah teman-teman harus memahami paparan mengenai teori apa yang digunakan oleh si peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diangkatnya. Jadi biasanya dia paparan tersebut biasanya berkaitan tentang asumsi-asumsi dasar dari suatu konsep. Jadi biasanya untuk meneliti soal dampak kafein terhadap nervous system manusia, misalnya saya menggunakan teori, contohnya, kalau saya juga tadi ngasal ngambil studi kasusnya, ya misalnya soal cognitive system misalnya, atau mental process misalnya, atau soal biomedis misalnya gitu ya. Itu contoh aja teman-teman. Tentunya teman-teman yang belajar psikologi biomedis tentunya mungkin lebih expert ya untuk memahami konsep-konsep yang lebih spesifik gitu. Jadi saya cuma membangun ilustrasi saja gitu ya. Jadi kenali
kira-kira ketika teman-teman baca artikel ini, si penulis lagi pakai teori apa nih? Apa yang kira-kira diklaimnya sebagai teori untuk mengkerangkai pembahasan dalam menjawab pertanyaan penelitiannya gitu. Nah, itu biasanya tentang maksudnya bagaimana teori itu bisa teman-teman tangkap, itu biasanya terpapar tentang bagaimana dia menyampaikan tesis atau klaim suatu teori atau suatu konsep gitu ya. Nah, biasanya tidak akan sulit, apalagi beberapa jurnal yang sangat beberapa artikel jurnal yang sangat sistematis, dia biasanya membuat subjudul gitu ya, teori atau konseptual gitu. Jadi teman-teman langsung bisa menangkap, oh bagian ini bagian teori gitu. Jadi teman-teman tinggal merangkum saja bagian itu gitu. Nah, kemudian setelah menangkap aspek teoritis atau konsep-konsep yang digunakan si peneliti atau penulis, aspek lain yang perlu teman-teman tangkap adalah metodenya. Nah, metode ini berkaitan soal paparan mengenai langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh oleh penulis. Nah, biasanya tadi mirip dengan objektif ya, teman-teman, tapi bedanya adalah objektif ini lebih besar. Nah, metode justru adalah turunan dari objektif. Tadi sudah saya sampaikan, objektif ini biasanya adalah langkah-langkah atau hal-hal apa saja yang hendak dilakukan oleh penulis untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dia biasanya pertama dia akan melihat hubungan antara A sama B misalnya. Terus kemudian menguji A sama B, misalnya gitu-gitu lah ya contohnya. Nah, itu tujuan. Tapi bagaimana dia menarik hubungan, bagaimana dia mencari data untuk bisa membangun tujuan-tujuan tersebut, itu bisa didapatkan di metode. Nah, jadi ketika teman-teman melihat adanya paparan si penulis yang menceritakan bagaimana langkah-langkah yang ia tempuh, tentang bagaimana cara ia melakukan tujuan-tujuan yang diklaimnya sebelumnya untuk bisa menjawab pertanyaan, nah itu berarti bagian dari metode. Nah, biasanya aspek metode ini berkaitan soal penjelasan mengenai operasionalisasi dari teori atau konsep yang digunakan, gitu ya. Dalam salah satu video asinkroni, saya pernah menjelaskan soal gimana saya di HI ketika saya menggunakan teori, saya ingin melihat hubungan antara negara yang demokratis dengan intensitas dia berperang dengan negara lain yang sama-sama demokratis gitu. Satu hipotesis yang saya ingin uji adalah bahwa sesama negara demokratis itu tidak akan atau akan semakin minim untuk berperang gitu ya. Nah, saya ingin menguji hipotesis tersebut misalnya. Nah, untuk bisa menguji hipotesis tersebut, misalnya saya menggunakan teorinya democratic peace di HI misalnya. Nah, democratic peace itu punya banyak asumsi-asumsi dasar dan saya perlu mencari definisi operasionalnya. Nah, definisi operasional itu diturunkan dari teori, saya belum pelajari teori soal democratic peace, saya perlu mempelajari apa aja sih yang dimaksud dengan demokratis. Negara demokratis itu apa yang bisa atau tolak ukurnya itu apa gitu dari apa yang disebut dengan negara demokratis. Ternyata saya melihat bagaimana sistem pemilihan umumnya, terus saya melihat bagaimana proses akuntabilitas kebijakan negara, bagaimana pengaturan anggaran, apakah ada check and balance gitu ya antara MPR, DPR sama eksekutif misalnya, dan yudikatif juga gitu. Terus apakah masyarakat punya saluran untuk beropini, apakah masyarakat misalnya atau dijamin haknya untuk bisa berorganisasi dan berpendapat misalnya. Terus apakah ada media yang bisa memberikan ruang kritik terhadap pemerintah. Nah, itu salah satu indikator-indikator gitu. Jadi negara demokratis, konsep negara demokratis kemudian saya turunkan menjadi variabel-variabel yang bisa diukur. Nah, begitu juga dengan metode. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana sih cara dia menjawab pertanyaan gitu ya, bagaimana dia mencari data, bagaimana dia mengolah data, menganalisis data, variabel apa yang digunakan. Nah, itu bagian dari metode gitu. Jadi ketika teman-teman membaca artikel itu, coba lihat, tangkap beberapa informasi ini gitu ya. Bagaimana dia collecting data gitu ya, bagaimana dia mengolah datanya, kemudian juga datanya didapat dari mana gitu ya. Kalau bisa dia menjelaskan dataset, sampaikan juga datasetnya
dataset yang dia gunakan adalah dataset dari apa misalnya. Kemudian jelaskan cara dan teknik mengumpulkan data tersebut gitu. Nah, itu bagian dari bagaimana teman-teman nanti menangkap metode dan proses penulisannya ada di sini gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai dengan metode, hal lain yang perlu teman-teman, komponen lain yang perlu teman-teman tangkap adalah hipotesis. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan yang diangkat oleh si penulis. Misalnya penulis meneliti atau mengangkat persoalan sejauh mana atau seberapa banyak kadar kafein dalam kopi yang dikonsumsi manusia sehingga ia memberikan efek rileks terhadap sistem saraf misalnya. Saya agak ngasal, saya cuma bangun ilustrasi aja. Misalnya itu pertanyaan penelitiannya. Nah, hipotesis saya adalah bahwa kafein itu cenderung memberikan, misalnya ya saya nggak punya pengetahuan soal sistem saraf, misalnya kafein memberikan, secara umum kafein itu menjadi stimulan bagi nervous system manusia gitu ya. Namun pada kadar berapa miligram, misalnya setelah melewati 10 miligram kadar kafein yang dikonsumsi manusia, kafein kemudian memberikan dampak rileks terhadap manusia, ditunjukkan dengan misalnya bagian-bagian otak tertentu yang kemudian dia mengalami proses misalnya deactivate gitu ya, atau misalnya menggunakan satu alat. Jadi saya menjelaskan jawaban sementara saya adalah kafein bisa memberikan dampak rileks pada sistem saraf manusia setelah dikonsumsi lebih dari 15 mg misalnya atau 10 mg, tapi tidak lebih dari 20 mg misalnya. Jadi ambang batasnya adalah dari 10 sampai 20 mg. Lebih dari itu dia akan menciptakan perasaan was-was dan nervous misalnya. Itu contoh aja teman-teman ya. Nah, itu contoh jawaban sementara gitu. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara yang disampaikan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diangkatnya. Nah, hipotesis ini, syarat dari hipotesis adalah dia harus diuji. Karena kan tadi dia jawaban sementara ya. Nah, benar nggak sih jawaban sementaranya itu? Dia harus diuji lewat ya hasil pengujian gitu. Jadi nanti pembahasannya itu justru adalah soal pembahasan dari artikel biasanya adalah soal bagaimana dia menguji hipotesisnya gitu. Mengujinya dengan cara apa? Nah, itu ada di metode gitu ya. Nah, setelah dia melakukan pembahasan, melakukan berbagai analisis, akhirnya dihasilkan temuan-temuan. Nah, nanti kalau teman-teman membaca artikel, cari kira-kira temuan-temuan dari data yang diolah, dari data-data yang dianalisis itu seperti apa gitu. Jadi data result itu biasanya kalau di beberapa artikel jurnal itu ada tersendiri subbabnya ditulis result gitu ya. Jadi itu lebih gampang buat teman-teman untuk bisa mengidentifikasi di bagian mana teman-teman perlu mencari tahu soal temuan-temuan yang dihasilkan si penulis atau si peneliti ketika dia melakukan metode penelitian untuk menguji hipotesis gitu. Jadi hasil analisisnya seperti apa gitu ya. Nah, bisa lebih detail lagi, biasanya di sini di data result ini penulis akan menjelaskan, apalagi untuk penelitian kuantitatif ya, penulis akan menjelaskan hasil dari analisisnya berupa hubungan-hubungan antara variabel. Apakah dia punya hubungan kausalitas atau cuma korelasional aja gitu ya, dari hasil pengolahan data. Nah, itu ada di bagian data result gitu. Nah, selanjutnya setelah dia melakukan pembahasan, menyampaikan temuan-temuan, terus dia kemudian akan membangun argumen gitu ya. Jadi argumen itu adalah rangkaian klaim atau statement yang diberikan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Nah, bedanya dengan hipotesis, kalau hipotesis itu cuma jawaban sementara, kalau argumen itu udah jawaban yang dihasilkan dari data result. Jadi setelah dihasilkan temuan-temuan ini, nah argumen si penulis apa gitu ya. Jadi dia klaim yang dibangun
oleh si penulis untuk menarik implikasi langsung dari analisis yang dilakukan dan bagaimana dia menginterpretasikan data atau temuan yang dihasilkan gitu ya untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian gitu ya. Nah, dia argumennya. Sebenarnya lebih detail lagi, argumen itu dibagi dua, argumen utama dan argumen penunjang gitu. Argumen utama itu dia lebih ke klaim atau pernyataan yang langsung menjawab pertanyaan penelitian gitu. Nah, biasanya ada turunannya. Turunannya itu biasanya lebih berkaitan soal pernyataan-pernyataan pendukung atau turunan dari argumen utama gitu ya. Bisa juga dia misalnya ditarik ke aspek teoritisnya gitu atau metodologisnya gitu. Itu macam-macam ya teman-teman. Tapi secara umum teman-teman perlu menangkap kira-kira setelah argumen itu pasti muncul setelah adanya data result gitu ya. Jadi bisa juga dia muncul di awal, disampaikan di abstrak gitu. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana cara membaca jurnal gitu ya. Nah, baru conclusion. Nah, conclusion ini gampang banget karena pasti ada di subbabnya artikel jurnal gitu. Dia di bagian akhir pasti conclusion gitu ya. Simpulan dan rangkuman umum dari temuan yang dihasilkan dan hasil analisis gitu ya. Juga mungkin pernyataan-pernyataan untuk mengonfirmasi argumen yang diberikan oleh si penulis gitu. Nah, ini sebenarnya ini beberapa komponen yang paling utama perlu ada dalam sebuah kajian pustaka atau literatur review ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman sudah bisa mengidentifikasi aspek-aspek ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Kalau teman-teman udah terlatih gitu dalam melihat ketika baca jurnal, langsung melihat oh ini ternyata bagian latar belakang, ini bagian gimana dia menceritakan problematisasinya, ini bagian dia menceritakan metodenya. Itu akan mudah bagi teman-teman nanti untuk membangun kajian pustaka yang robust gitu, yang kuat, yang tajam gitu ya, karena benar-benar kelihatan pemetaannya gitu. Nah, ini panduan systematic literature review. Selanjutnya kita coba lihat ke contoh ya. Di sini saya ada contoh. Kita coba ini. Nah, di sini saya ada artikel dari Lemberg. Sorry, ini kok jadi satu. Oops. Notice. Yes, oke. Ya. Nah, ini contohnya, ini salah satu contoh dari artikel jurnal. Kalau teman-teman nanti banyak berkecimpung dengan dunia penelitian, teman-teman akan melihat atau sering mendengar istilah jurnal terindeks Scopus gitu ya. Nah, terindeks Scopus tuh seringkali diagung-agungkan di Indonesia ya sebagai jurnal yang paling valid lah gitu. Nah, salah satu jurnal terindeks Scopus yang mentereng gitu ya, yang prominent adalah terbitan Elsevier gitu ya. Nah, Elsevier ini menjadi salah satu publisher artikel jurnal yang prominent, yang unggul, terindeks Scopus gitu ya. Nah, ini saya ngambil salah satunya, ini juga jurnal psikologi gitu, tapi dia lebih umum lagi, dia berkaitan dengan social science gitu ya. Jadi jurnalnya namanya Social Science Journal gitu. Nah, lihat ini ketika kita ngelihat identitas artikel jurnal, teman-teman perlu melihat ini The Social Science Journal adalah nama jurnalnya. Ini nama jurnal. Ini yang nanti ketika teman-teman menulis bibliografi ini dicetak miring ya teman-teman, The Social Science Journal. Ini nomor terbitannya, ini tahun terbitnya. Nah, beberapa jurnal ada yang dia nggak pakai volume, dia langsung, berarti dia artinya dia terbit setahun sekali. Langsung pada tahun 2001 ini dia mengeluarkan jurnal nomor 38 gitu ya. Tapi ada juga yang setahun 2 kali, jadi dia pakai volume gitu ya. Nah, ini page-nya, jadi di jurnal ini kan cuma artikel ya. Dia dalam format cetak, dia hadir menjadi satu dari sekian banyak artikel dalam satu buku jurnal, dalam satu terbitan jurnal gitu. Nah, dalam satu terbitan jurnal itu dia ada di halaman 233 sampai 250 gitu ya. Nah, ini adalah judul artikelnya.
Ini yang ketika saya sampaikan dalam format APA, biasanya dia diberi kutipan, tapi nggak dicetak miring. Dia diberi kutipan, sementara nama jurnalnya itu dicetak miring, The Social Science Journal, gitu ya. Nah, kita lihat nih, di sini ada nama penulisnya. Nah, di sini penulisnya, artikel ini ditulis oleh 3 orang, Eric G. Lambert, Nancy Lynn Hogan, dan Shannon M. Barton, gitu ya. Tapi nanti ketika ditulis dalam bentuk bibliografi, orang pertama ini, si Eric J. Lambert ini ditulisnya nama belakang dulu, jadi Lambert. Nah, karena dia ada 3 orang, jadi Lambert, Eric dan G-nya ini ditulis inisial, jadi Lambert titik koma, E titik G titik, terus titik terus koma, baru Hogan, koma Nancy atau N.L gitu kan, koma Barton, koma S titik M gitu. Nanti saya beri contohnya. Atau kalau mau singkat, dan ini yang sering kali terjadi, yang ditulis namanya cuma nama penulis pertama aja, Lambert, Lambert.ej.e.g, sorry. Terus udah itu koma et al, karena ini Nancy sama Shannon ini dianggap kawan-kawan gitu ya, dan kawan-kawan, DKK kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau teman-teman menulis dalam bentuk sitasi perut, ya silakan ditulisnya Lambert.et al, 2001 misalnya ya. Tapi dalam bibliografi saya sarankan teman-teman nulis semua penulisnya ya. Kalau misalnya cuma 3 sih tulis aja semuanya, tapi tadi formatnya nama belakang dulu. Hanya kalau misalnya banyak, misalnya 4-5 orang, ya udahlah et al aja gitu. Tapi kalau apalagi cuma 2 orang, beri keadilan bagi penulis kedua ya, karena toh dia juga ikut berkontribusi. Jangan sampai namanya hilang cuma jadi DKK gitu kan. Kasihan. Nah, di sini teman-teman tuh bisa tips yang saya berikan ya untuk teman-teman baca cepat. Pertama, ketika baca jurnal, baca abstraknya dulu. Jadi di sini baca abstraknya dulu. Biasanya dari abstrak teman-teman akan mendapatkan gambaran umum, secuplik gitu ya, cuplikan dari intisari si artikel gitu ya. Jadi di sini secara garis besar kita mendapatkan pengetahuan bahwa artikel ini berbicara soal keinginan penulis untuk melihat sejauh mana hubungan atau melihat topik berkaitan, kenapa saya jadi susah gini ngomongnya, latar belakang dari artikel ini bisa teman-teman cari tahu ketika membaca abstrak gitu ya. Dari abstrak aja kita bisa tahu bahwa topik ini berkaitan soal keingintahuan si penulis tentang fenomena gampangnya pekerja itu berganti-ganti pekerjaan gitu ya, tentang gampangnya fenomena berganti-ganti pekerjaan di Amerika Serikat gitu, betapa intensnya gitu ya. Jadi yang kita sebut dengan turnover gitu. Jadi secara lebih detail dia pengen tahu kenapa sih, atau apa sih faktor-faktor yang menyebabkan turnover itu seringkali terjadi gitu, pergantian pekerjaan itu sering banget terjadi dilakukan oleh berbagai karyawan di Amerika Serikat gitu. Nah, di sini bahkan di abstrak aja teman-teman udah bisa lihat nih resultnya. Hasilnya mengindikasikan bahwa lingkungan kerja itu jauh lebih penting dalam membentuk kepuasan pekerja gitu dibandingkan karakteristik demografi. Karakteristik demografi itu kayak gender, usia gitu ya. Terus kemudian asal daerah gitu. Dan lain-lain gitu. Jadi dari sini saya udah dapetin informasi sepintas gitu ya, bahwa artikel ini yang ada 18 halaman ini lagi mau cari tahu tentang faktor yang mempengaruhi kenapa para pekerja di Amerika Serikat itu suka sekali ganti-ganti pekerjaan. Dan dari sini saya bisa tahu bahwa dia ingin melihat sejauh apakah lebih penting mana, atau faktor yang lebih berpengaruh itu yang mana. Apakah hanya aspek-aspek demografi, gitu, apakah ketika banyaknya para karyawan yang di Amerika Serikat yang sering berganti-ganti pekerjaan itu karena aspek gendernya, apakah karena usianya, gitu, karena mungkin di usia 30, jadi dia ingin mencari tempat pekerjaan yang memberikan
peluang lebih besar atau memberikan insentif dan gaji lebih besar misalnya gitu kan, atau apa gitu ya, atau karena gender misalnya ternyata perempuan lebih suka berpindah-pindah atau laki-laki lebih suka berpindah-pindah pekerjaan gitu kan, atau nah dia mencari tahu bahwa ada faktor-faktor lain di luar demografi. Nah di sini dari abstraknya aja kita udah tahu argumen dia adalah selain demografi ada yang lebih penting, yaitu aspek lingkungan kerja. Ternyata dibandingkan aspek demografi itu kan berkaitan sama si pekerjanya, ada aspek di luar pekerja yang justru membuat si pekerja itu lebih, atau yang justru memberikan pengaruh lebih besar terhadap kepuasan si pekerja dalam satu tempat kerja gitu. Yang kalau dia puas ya berarti dia akan stay, kalau dia nggak puas dia akan mencari pekerjaan lain gitu. Artinya berarti terjadi turnover gitu. Nah, dari sini aja saya udah bisa dapat gitu. Nah, setelah teman-teman baca abstrak, langsung ini proses pertama ya. Proses pertama baca abstraknya. Selesai sampai di abstrak, baca conclusion. Nah, di conclusion. Nah, di sini di bagian keempat. Baca argumen di conclusion ini ada apa gitu ya. Biasanya dari conclusion ini teman-teman akan mendapatkan argumen utama. Argumen utama, terus kemudian urgensinya, kenapa artikel ini penting gitu. Terus kemudian jawaban sementaranya udah ada, dan kemudian data result gitu. Jadi biasanya di conclusion teman-teman langsung dapatin gambaran umum. Nah ini penting buat teman-teman. Jadi alih-alih teman-teman membaca dari A sampai Z gitu ya secara berurutan, lakukan dulu skimming. Pertama membaca abstrak, membaca cepat dulu, baca abstrak. Setelah saya abstrak, dapatin ide besarnya apa, terus baca conclusion. Nah, sampai teman-teman membaca abstrak dan conclusion, teman-teman akan dapatin gambaran umum dulu. Ide besarnya, the bigger picture gitu ya. Gambaran besarnya soal si artikel ini sebenarnya mau ngomongin soal apa sih gitu. Nah, itu akan lebih mudah buat teman-teman nanti melihat gravitasi permasalahan. Gravitasi permasalahan dari si artikel ini. Gitu. Nah, baru setelah teman-teman baca skimming dari abstrak ke conclusion gitu ya, tadi kan lompat banget, baru teman-teman melakukan scanning. Jadi ada 3 kali baca. Nah, ini proses kedua adalah scanning. Teman-teman baca cepat gitu. Worker turnover bla bla bla. Dan di sini teman-teman perlu berlatih ya. Berlatihlah membaca artikel-artikel berbahasa Inggris. Ini proses latihannya gitu. Jadi kalau teman-teman masih belum bisa membaca langsung, tapi masih harus menggunakan Google Translate untuk melihat beberapa kata, silakan. Tapi jangan diartiin, jangan sampai teman-teman blok ini terus kopas, jangan. Karena ingat sekali lagi, yang perlu teman-teman dapatkan adalah ide besarnya, gagasannya. Bukan teman-teman mengkopas, bukan teman-teman mentranslate. Karena ingat, dari artikel sepanjang ini, teman-teman cuma perlu merangkumnya dalam kayak tadi 1 paragraf aja untuk bisa menjelaskan latar belakang. Ingat nggak sih tadi? Atau cuma perlu paling banyak 2 paragraf aja dalam systematic literature review. Jadi artinya hindari teman-teman mentranslate atau bahkan memindahkan mentah-mentah gitu ya. Jadi baca secara tadi udah skimming, terus scanning, baca cepat. Yang intinya teman-teman pahami dulu idenya apa. Nanti setelah baca scanning itu tuh teman-teman akan lihat, oh di sini ngomongin soal latar belakang. Pahami dulu aja letak-letaknya. Terus di sini pas baca ini, oh dia lagi ngomongin soal state of art, karena dia lagi ngomongin memetakan berbagai penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Biasanya state of art itu ditandai dengan ada banyak catatan perut. Nah, ini namanya sitasi ya. Ini namanya body text. Body text lagi. Ini namanya catatan perut gitu ya. Ya, catatan perut namanya. Atau running text atau body text. Saya lupa namanya dalam bahasa Inggris ya. Kalau nggak salah sih running text. Running note. Kok running text sih? Jadi catatan lari. Jadi dia selalu ada kayak di perut gitu ya. Jadi dia di tengah-tengah gitu. Nah, ini biasanya bicara soal SOA, state of art.
gitu. Ini salah satu indikator gampang aja. Tapi tentunya teman-teman harus membaca gitu. Jadi baca bagian sini, kira-kira dia metain apa aja. Tapi tadi kalau bisa mau scanning awal dulu, di sini teman-teman akan baca, oh ini latar belakangnya gitu kan, tangkap kenapa dia ngangkat permasalahan tersebut, latar belakangnya apa perkara umumnya apa gitu. Terus di sini dia ngomongin soal state of art, jadi teman-teman mindai dulu, scanning dulu, oh ini ngomongin state of art-nya gitu. Terus di sini oh dia udah mulai membangun dari state of art ini dia udah ngebangun asumsi-asumsi dasar. Jadi di sini udah mulai menceritakan teori-teori yang dia pakai gitu kan. Di sini udah ada faktor demographic factors, turnover intent, ini adalah konsep-konsep yang dia pakai. Nah, konsep-konsep ini berhubungan sama teori. Jadi dia menggunakan beberapa konsep ini gitu. Penjelasannya tentu ada di sekitar sini atau mungkin di bawahnya lagi. Gitu ya. Nah, kemudian masuk ke sini, oh udah kelihatan nih. Ini ngomongin di bagian sini ngomongin soal data dan metode. Ini berarti di bagian metode nanti gitu kan. Nah, teman-teman baca dan setelah baca dulu secara utuh, baru tangkap ide besarnya. Kemudian tuliskan nanti di dalam systematic review dengan bahasa kalian sendiri ketika kalian nangkap bacaan-bacaan ini gitu. Kalau kalian lupa dikit bisa ngelihat lagi gitu ya, lebih detail. Tapi yang perlu teman-teman pahami adalah tangkap dulu esensinya. Itu memudahkan teman-teman untuk bisa memahami isi artikel. Jangan terjebak kata demi kata, jangan terjebak kalimat demi kalimat gitu. Karena ntar teman-teman jadinya menjiplak gitu. Jadi hindari menjiplak. Caranya bagaimana? Pahami dulu keutuhan artikel. Kalau saya mau, oh ini metodenya, pahami dulu dari metode ini sampai akhir sini gitu kan. Oh ini berarti ngomongin soal pengambilan data dan bagaimana data itu diambil dan diolah gitu ya. Terus kemudian di sini cara dia mengukur, gimana sih dia menurunkan konsep-konsep ini. Nah, di sini justru setelah data dan metode dia ngomongin konsep. Di sini dia ngomongin teori. Gimana dia tuh konsep demografi karakteristik ini diturunkan, definisi operasional di sini. Definisi operasional itu ada dalam bagian teori. Di sini dia ngomongin menjelaskan berbagai konsep-konsep yang digunakan. Gitu ya. Dia menggunakan konsep-konsep dengan pengukuran dari yang sudah dikembangkan oleh Cronbach gitu. And so on and so on and so on. Ini pembacaan saya gitu kan. Ini contoh aja, di sini dia menjelaskan konsep job satisfaction, turnover intent, gitu ya, and so on and so on. Di masing-masing ini dia juga melihat bagaimana literatur review dilakukan oleh si penulis, gitu ya, berkaitan dengan konsep tersebut. Nah, terus and so on, di sini dia melakukan pembahasan. Nah ini bahkan enak banget di sini teman-teman. Kalau artikelnya teman-teman dapat yang kayak gini ya, ini enak banget karena di sini langsung kelihatan bagian hipotesis. Jadi kalau teman-teman mau nyari hipotesis, baca aja di sini gitu ya. Hipotesisnya apa gitu. Terus bahkan di sini dikasih tahu research question-nya apa. Ini enak banget gitu ya contohnya. Terus untuk bisa, jadi ini udah research question, pertanyaan penelitiannya. Cari dalam bagian ini misalnya jawaban sementara yang dia kemukakan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Nah, itu adalah hipotesis gitu. Selanjutnya dalam perkembangan berikutnya dia kemudian mencoba untuk melakukan analisis data dan menguji hipotesis gitu ya dengan ini dia melakukan model pengukuran struktural gitu atau structural measurement model. Nah, di sini langsung ada data result. Nih, ini enak banget gitu ya. Di sini beberapa jurnal yang bentuknya kuantitatif gitu ya, penelitiannya biasanya enak banget. Teman-teman akan langsung gampang melihat pencacahan anatomi jurnalnya gitu. Tinggal dibaca, ditangkap intisannya dan kemudian dituliskan kembali dalam bahasa kalian sendiri. Tentunya berlatihlah menggunakan bahasa kalian sendiri tapi ilmiah dalam tadi format systematic literature review gitu ya. And so on, dia masih ngomongin soal hasil data temuan-temuan gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia melakukan pembahasan. Nah, pembahasan ini biasanya di sini bagaimana dia kemudian menyampaikan argumen-argumennya. Dia ada argumen penunjang dan argumen turunan biasanya di sekitar sini gitu. Baru conclusion gitu. Ini enak banget artikelnya. Nah, kemudian saya akan ini mudah-mudahan udah ganti ya teman-teman. Coba saya pastikan dulu bahwa artikelnya ganti. Nah, ini misalnya literatur review yang saya yang saya lakukan gitu. Sorry ini saya mulai
Gak enak badan lagi. Oke. Nah, ingat ya tadi dari artikel jurnal yang jumlahnya tadi 18 halaman, teman-teman cuma perlu melakukan literatur review itu dalam bentuk cacahan kayak gini, tapi ya satu paragraf aja gitu. Itu makanya kenapa penting buat teman-teman untuk bisa menangkap esensi. Nah, ini tadi bibliografinya dulu ya, teman-teman. Dalam menulis bibliografi dari artikel jurnal yang tadi saya tunjukkan, ini contohnya gitu. Jadi pertama, tadi kan kita lihat namanya Eric G. Lambert gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan, saya langsung menuliskan nama belakangnya Lambert gitu, E.G. Terus karena saya butuhnya singkat aja, jadi dua teman lainnya itu saya menggunakan et al aja gitu, jadi nggak saya tulis gitu ya. Terus kemudian masuk tahunnya tahun 2001 karena saya menggunakan format APA, jadi saya kasih kurung, terus dot lagi. Nah, ini judul artikelnya, The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent gitu ya. Dampak dari kepuasan bekerja terhadap intensi atau rencana untuk berpindah kerja gitu, turnover. Terus lebih detail lagi, dia melakukan sebuah pengujian dengan menggunakan model pengukuran struktural, structural measurement model, dengan sampel itu para pekerja nasional di Amerika Serikat gitu ya. Jadi levelnya nasional, levelnya satu negara gitu. Nah, ini nama jurnalnya itu dicetak italic, dicetak miring. Baru volumenya, volume 38, kemudian halamannya gitu ya. Ini cara menulis bibliografi. Nah, selanjutnya latar belakang. Nah, jadi setelah saya membaca, akhirnya saya menangkap gitu ya, latar belakangnya itu adalah artikel ini berawal dari bagaimana penulis mencermati adanya fenomena berganti-ganti pekerjaan yang semakin intens di Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir. Nah, intensitas berpindah pekerjaan ini berjalan seiring dengan peningkatan. Nah, ini salah satu bagaimana faktor-faktor dalam latar belakang ya. Peningkatan tekanan tuntutan keuangan dalam berbagai lembaga-lembaga di Amerika Serikat gitu. Sorry ini typo ya. Nah, terus permasalahan ini kemudian menjadi sesuatu yang penting diminati bukan cuma oleh peneliti tapi juga oleh manajer dalam disiplin ilmu. Ini juga sebenarnya salah satu pernyataan kenapa topik ini itu urgent untuk diangkat. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat adanya aspek urgensi, aspek ini sebenarnya juga perlu diangkat gitu ya, bahwa permasalahan ini menjadi perhatian besar bagi kalangan manajer maupun juga peneliti di dalam disiplin ilmu ini gitu. Nah, baru setelah menyampaikan latar belakangnya, sampaikan problematisasinya. Nah, problematisasinya adalah si penulis ingin melihat faktor apa aja yang berpengaruh terhadap keinginan untuk berpindah dari seorang karyawan atau dari karyawan gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini kemudian peneliti menurunkan ke beberapa pertanyaan-pertanyaan teknis gitu ya, atau yang lebih spesifik. Di antaranya adalah apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, yang nanti jadi dia ingin melihat hubungan antara lingkungan kerja dengan kepuasan bekerja gitu. Jadi ini sangat kuantitatif ya. Dia ingin melihat korelasi. Untuk bisa melihat korelasi, dia melakukan pengujian dengan variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah aspek-aspek demografis seperti usia, gender, terus juga kepemilikan posisi tetap, misalnya udah jadi karyawan tetap gitu ya, dan tingkat pendidikan gitu. Jadi aspek-aspek demografis ini biasanya aspek-aspek yang melekat pada si individu, si karyawan gitu ya. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah kepuasan kerja itu memiliki hubungan signifikan terhadap niat kepindahan dalam berbagai situasi yang menjadi kontrol. Jadi terhadap niat kepindahan dalam situasi ini yang menjadi variabel kontrolnya. Apakah ketika diuji berdasarkan persepsi terhadap peluang kerja, nah apakah kepuasan kerja ini memberikan pengaruh signifikan gitu. Nah, terus kemudian juga pakai variabel kontrol yang lain kayak gitu-gitu. Nah, di sini teman-teman akan juga nanti ketika membaca artikel-artikel seperti ini, teman-teman juga akan dibantu untuk bisa semakin akrab dengan bagaimana pengkajian sebuah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif gitu ya. Jadi kalau bisa melihat, kalau ini cuma melihat hubungan, kalau yang kedua ini dia ingin melihat hubungan yang signifikan. Jadi mengukur signifikansi hubungan tersebut
gitu. Nah, mengukur signifikansi hubungan tersebut itu akan sangat berkaitan dengan salah satu teknis statistik yaitu alfa gitu ya atau sigma gitu. Kalau sigmanya itu di bawah 0,05 artinya berarti kadar errornya itu di bawah 0,05 artinya berarti dia signifikan. Tapi kalau misalnya di atas 0,05 arti errornya atau biasnya itu di atas 5%, berarti dia kurang signifikan gitu. Nanti itu akan kita pelajari ke depan ya teman-teman setelah UTS. Tapi makanya teman-teman sebaiknya rajin membaca artikel-artikel jurnal psikologi terutama yang menggunakan metode kuantitatif karena itu akan membantu teman-teman untuk memahami teknik-teknik penelitian, teknik-teknik penggunaan metode kuantitatif ke depan gitu ya. Nah, terus kemudian saya juga melihat turunan dari hal-hal apa saja yang mau dilakukan oleh si peneliti untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian ini. Nah, ini berarti berhubungan sama tujuan gitu. Ini sebenarnya kurang detail ya. Ini kayaknya saya juga waktu itu ini artikel awal-awal saya melakukan penelitian. Dulu saya pernah melakukan penelitian soal kepuasan kerja gitu. Makanya artikelnya udah lampau sekali ya tahun 2001. Sebenarnya kalau saya cermat, saya akan mencari tahu langkah-langkah apa saja yang mau dilakukan penulis untuk bisa menjawab problematisasi gitu. Jadi dia pertama-tama mencari tahu dulu penyebab perpindahan pekerjaan. Nah, dilakukan dengan apa? Dengan menggunakan model pengukuran struktural gitu ya. Tapi sebenarnya bisa lebih detail lagi. Nah, kemudian baru saya melihat rangkuman state of the art-nya gitu. Tadi sudah seperti yang saya sampaikan dari hasil pembacaan saya dari artikel tersebut, saya melihat bagaimana upaya penulis untuk memetakan kajian-kajian terdahulu gitu, literatur terdahulu. Dia melihat bahwa pertama, ada beberapa kajian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Mobley di tahun 78 dan 79 gitu. Bahwa berdasarkan penelitiannya Mobley, penulis bisa bisa mengidentifikasi, artinya berarti penulis mendapatkan artinya Mobley ini memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis karena dengan membaca Mobley, penulis kemudian menemukan bahwa ada 4 penyebab utama kepindahan pekerja. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu ya. Tapi namun kajian-kajian sebelumnya ini, baik di Mobley tahun 78 dan 79, itu hanya meneliti kepindahan pekerja melalui model-model sebab akibat gitu. Tapi belum ada yang melakukan pengujian dengan persamaan model struktural. Nah, di sini artinya penulis kemudian atau saya menangkap bagaimana upaya penulis untuk menunjukkan adanya gap gitu ya, adanya dia ingin menunjukkan posisi dia di mana gitu. Jadi apa yang kurang dari peneliti-peneliti terdahulu? Kekosongan apa yang belum diisi oleh penelitian terdahulu? Nah, dia bilang bahwa penelitian terdahulu itu cuma ngomongin soal atau cuma mengkaji kepindahan kerja ini melalui model sebab akibat, tapi belum ada atau terbatas sekali yang menggunakan persamaan model struktural. Nah, dia ngasih tahu gap-nya. Setelah ngasih tahu gap-nya, dia langsung memberikan pernyataan bahwa kekosongan inilah yang kemudian akan diisi oleh si penulis gitu, dengan mengkombinasikan pengukuran struktural dengan analisis pada karakteristik demografi utama. Nah, ini yang akan dilakukan oleh si penulis gitu. Nah, ini juga adalah aspek kebaruan yang ditawarkan si penulis berkenaan dengan topik ini gitu. Nah, biasanya bagaimana klaim penulis untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian berkaitan sama topik ini, itu juga adalah bagian dari urgensi atau kebaruan apa yang ditawarkan si penulis. Di sini penulis kemudian menawarkan model analisis struktural yang kompleks untuk bisa menjelaskan fenomena kepindahan kerja para pekerja gitu ya. Nah, ini urgensinya, baru kemudian tangkap kerangka teoritisnya apa. Nah, dari pembacaan saya kemudian saya bisa menangkap bahwa penelitian ini atau artikel ini menggunakan konsep utama di antaranya adalah konsep employee turnover, kemudian konsep demographic characteristic, and so on gitu ya. Terus saya menjelaskan bagaimana penulis atau penggunaan penulis terhadap konsep-konsep ini gitu. Nah, baru disampaikan metodenya. Nah, dari pembacaan saya dapat insight atau wawasan bahwa si artikel yang saya baca tadi, artikel Lambert tadi, itu menggunakan analisis data sekunder yang berasal dari mana? Dari Quality Employment Survey. Jadi dia menggunakan data yang sudah pernah disurvei orang gitu ya, bukan data survei sendiri.
nggak masalah gitu, karena itu juga umum dilakukan. Jadi kalau si peneliti tidak melakukan survei sendiri, dia bisa sekedar melakukan analisis terhadap data yang sudah ada gitu. Jadi disebut dengan data sekunder. Nah, di sini penulis kemudian melakukan pengujian data dengan menggunakan jadi datanya data survei cross sectional, dilakukan pengujian dengan penarikan sampel secara multi stage gitu ya, dan dilakukan melalui 2 tahap, and so on, kemudian saya ceritakan sedikit. Nah, baru kemudian setelah metode, ketika saya membaca bagaimana dia membahas hasil penelitiannya gitu ya, di bagian discussion, saya masuk ke argumen utama gitu. Argumen utamanya apa gitu ya? Argumen utamanya bahwa ternyata terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja gitu. Meskipun diuji dengan bla bla bla, and so on gitu. Ini argumen penunjangnya. Nanti bisa teman-teman baca gitu ya, biar saya nggak kepanjangan bikin video. Kali ini juga akan saya sampaikan di Google Classroom sebagai contoh. Nah gitu. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana, salah satu contoh menurut saya bagaimana systematic literature review itu dilakukan gitu. Nah, silakan pelajari ya teman-teman. Jadi dari panduan yang tadi saya sampaikan, kemudian bisa juga melihat bagaimana contoh literatur review dilakukan dari artikel yang sudah ada, kemudian dicermati, diidentifikasi esensinya, dibaca, temukan esensinya, kemudian saya pindahkan dengan menggunakan parafrase gitu. Jadi kalau bisa teman-teman cermati, literatur review itu benar-benar mengekstrak gitu ya. Dia cuma menyampaikan, teman-teman cuma diminta untuk menuliskan esensi dari artikel yang teman-teman baca. Jadi bukan mentranslate, bukan memindahkan gitu ya. Jangan nulis ulang. Nulis ulang itu artinya berarti plek-plek gitu ya. Jangan melakukan plagiarism gitu. Jadi salah satu upaya teman-teman salah satu strategi supaya teman-teman nggak terjebak plagiarism adalah dengan berlatih parafrase. Parafrase adalah dengan membaca sesuatu, dipahami esensinya, kemudian tuliskan ulang menggunakan bahasa kalian sendiri, itu parafrase, dan itu penting, itu esensial untuk teman-teman kuasai. Dan itu juga akan menjadi penilaian utama saya untuk bisa melihat sejauh mana teman-teman bisa melakukan literatur review. Penggunaan bahasa kalian sendiri secara ilmiah untuk bisa memahami artikel yang teman-teman baca. Gitu. Nah, sampai di sini saya harap teman-teman bisa paham systematic literature review itu seperti apa dan aspek-aspek apa saja yang saya harapkan dari pertemuan ini untuk bisa teman-teman kuasai. Pasca dari sini, nah ini akan saya sampaikan kemudian. Teman-teman akan diminta, karena ini pertemuan terakhir, jadi minggu depan kita akan UTS ya teman-teman. UTS-nya itu, bisa akan lampirkan, UTS-nya itu dalam bentuk akan saya berikan dalam bentuk penugasan. Jadi UTS-nya akan saya berikan setelah video ini saya upload di hari yang sama, mudah-mudahan hari Jumat ini saya bisa langsung upload ke Google Classroom. Di situ teman-teman sudah akan bisa melihat penugasan atau UTS dalam bentuk penugasan gitu ya. Jadi teman-teman sudah punya waktu 1 minggu atau paling tidak 6 hari untuk bisa mengerjakan UTS ini gitu ya. Nanti bentuk soal UTS-nya akan seperti ini. Nah, sorry. Jadi ini akan jadi format pengisian UTS teman-teman nanti, yang pada intinya adalah saya ingin teman-teman melakukan literatur review terhadap artikel jurnal yang sudah saya pilihkan buat teman-teman secara random. Jadi setiap orang berbeda, ini dilakukan karena ini UTS, maka ini dilakukan secara individual. Saya sudah memberikan daftar artikel, jadi satu orang artikelnya lain-lain gitu ya. Jadi saya sudah memberikan sekitar 30-an, 33 sampai 36 artikel untuk masing-masing peserta kelas ini. Silakan baca artikelnya nanti. Nanti saya jelaskan juga bagaimana teman-teman bisa mengunduh artikelnya ya. Dan kemudian pindahkan, tadi seperti yang saya sampaikan contohnya tadi ya,
hasil ulasan teman-teman ke sheet ini gitu ya, ke lembar ini gitu. Nah, jadi tulis nama teman-teman, NPM-nya apa. Sorry, di sini saya akan butuh satu instruksi lagi ya. Di sini saya akan minta teman-teman untuk menuliskan bibliografi artikel. Nah, tulis di sini. Silakan tulis di sini ya. Jadi kalau teman-teman baca satu artikel apa, tadi seperti saya sampaikan, tuliskan nama belakang penulis, nama depannya. Kalau misalnya banyak temannya ditulis atau aja, tahun, kemudian judul artikel, kemudian titik, kemudian nama jurnal, tapi di italic, and so on ya. Silakan cermati lagi apa yang saya sudah jelaskan, kemudian implementasikan di sini. Nah, latar belakangnya, jadi ini silakan digeser aja ke bawah ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa melakukan systematic literature review, pindahkan identifikasi apa latar belakang dari artikel yang teman baca, kemudian pindahkan ke sini menggunakan parafrase, menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalau nggak cukup, silakan teman-teman bisa geser ini ya. Jadi nggak ada, ini cuma contoh ini aja, contoh template aja. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman menulis. Tapi ingat, sekali lagi, yang saya harapkan adalah teman-teman menuliskan hasil ulasan. Jadi teman-teman menyampaikan apa yang teman-teman tangkap secara esensial. Kemudian pindahkan, tuliskan kembali dalam bentuk bahasa kalian yang ilmiah, gitu ya, parafrase, gitu. Jadi jangan menjiplak, jangan mentranslate, gitu ya. Nah, selanjutnya jadi saya ini bagian dari penilaian saya terhadap UTS teman-teman nanti, kemampuan teman-teman memparafrase, kemampuan teman-teman dalam identifikasi latar belakang dalam suatu artikel ilmiah, bagaimana teman-teman menyampaikan atau menangkap bagaimana upaya si penulis untuk membangun problematisasi topiknya gitu ya, kemudian juga pertanyaan riset apa yang diangkat, terus tujuannya apa, and so on. Nah, di sini saya diskon ya untuk UTS teman-teman. Untuk state of the art saya lepaskan dulu, jadi teman-teman cukup mengulas 7 komponen aja gitu. Jadi teman-teman tidak perlu mengulas data result dan juga tidak perlu mengulas state of the art gitu ya. Karena ya saya ingin mempermudah kerja teman-teman aja gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan saya upload di Google Classroom. Dan nanti setiap teman-teman sesuai dengan tenggat yang sudah saya sampaikan di Google Classroom nanti akan harus mengumpulkan kembali sheet ini yang sudah dilengkapi oleh isian dan nama lengkap serta NPM teman-teman ke folder masing-masing gitu ya. Jadi karena ini tugas individu, maka silakan masukkan, kirimkan masing-masing gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya benar-benar dalam kondisi demam sebenarnya saat ini, jadi kurang fit untuk menjelaskan dengan cermat ya. Nah terakhir, belum, sorry, saya belum buka, saya buka dulu. Stop. Ya, nah ini juga akan saya upload di Google Classroom. Jadi artikelnya gimana Bu gitu kan atau Mbak? Sorry ini saya rekam tengah malam karena dari pagi saya juga sibuk mengajar, terus juga turun lapangan jadi baru sempat malam-malam makanya udah mulai agak error gitu ya teman-teman. Nah ini nanti akan saya upload di Google Classroom ya. Jadi teman-teman nanti silakan cermati. Ini lihat kelasnya ya. Di sheet ini ada 2 sheet. Sheet pertama 3A2, ini kelas di hari Jumat gitu ya. Dan 3A4, ini di kelas di hari Senin gitu. Sorry, kok Senin sih? Rabu ya. Gitu. Jadi silakan lihat daftar artikel di Excel ini. Kemudian cermati sheet mana kelas kalian. Nah, cari nama NPM kalian gitu ya. Jadi saya menghindari subjektivitas.
saya ini random gitu ya, jadi maksudnya NPM udah berurutan, tapi artikelnya saya pilihkan random, jadi tidak ada. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa susah, ini semuanya juga susah gitu ya. Atau kalau kalian ngerasa ini gampang banget ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga begitu ya. Jadi saya nggak ngelihat ini dapat ini aja, nggak gitu. Saya nggak tahu ini 161 siapa gitu ya. Jadi saya akan lihat teman-teman tuh NPM doang gitu. Silakan cari NPM teman-teman di mana. Nah, misalnya teman-teman di NPM 199 gitu ya. Nah, ini berarti artikel teman-teman tuh udah saya bantu. Di sini bahkan saya udah munculin sedikit cuplikan bibliografi ya. Tapi tentunya nggak akan cukup karena ini cuma sedikit ya. Nah, setelah tahu ini artikelnya, klik Drive Google Drive ini. Ini udah udah di-setting ketika teman-teman klik Google Drive ini atau link ini, teman-teman nggak perlu request akses lagi gitu. Jadi udah terbuka gitu. Jadi silahkan klik ini. Nah, nanti akan kok lama. Nanti akan muncul, aduh, sorry. Harus tidak begini ya. Kok susah sih. Nah, nanti akan muncul artikelnya gitu. Sorry, artikelnya yang ini. Nah, nanti akan muncul artikelnya, silakan di-download dan baca gitu ya. Jadi, teman-teman ngelihat ya, saya udah memastikan screen-nya pindah, tapi saya nggak tahu kalau ada error, mohon maaf. Tapi ntar udah diklik linknya akan terhubung langsung dengan artikelnya tersebut di G Drive, terus langsung download aja gitu ya, tanda panah ini. Gitu. Terus ya silakan dibaca gitu seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Metodenya gimana ya? Skimming dulu bacanya abstrak. Baca abstraknya dulu, kemudian baca conclusion gitu kan. Ya lama ini problem ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya conclusion nggak semua artikel itu secara jelas gitu ya, nunjukin conclusion gitu ya. Ya artinya berarti kemampuan teman-teman untuk bisa memahami bagian mana yang dia menyimpulkan gitu. Nah, kemudian setelah baca skimming, baru scanning. Baca cepat dulu. Kira-kira cuma untuk tahu di mana teman-teman bisa nemuin latar belakang, di mana metode, di mana state of the art. State of the art teman-teman nggak perlu ya. Di mana teori. Nah, di sini malah enak banget nih, ada teori, hipotesis gitu ya. Terus mana argumennya, kayak gitu-gitu. Ini metodenya tuh. Kalau misalnya kuantitatif tuh enak banget biasanya, kelihatan jelas gitu. Nah, terus setelah udah tahu tempat-tempat ini mana, baru baca detail gitu. Nah, itu penting. Jadi kalau teman-teman dari awal baca detail dulu, teman-teman akan kehabisan waktu untuk berfokus di satu bagian aja gitu, dan tanpa teman-teman paham sebenarnya artikel ini ngomongin apa sih gitu. Dan seringkali kalau dulu ya, ini pengalaman saya awal-awal ketika dulu gitu ya, masih awal-awal baca, masih mahasiswa awal, baru baca artikel jurnal bahasa Inggris pula, saya langsung baca dari A sampai Z gitu ya, pelan-pelan sampai akhir. Terus saya bingung, saya tuh baca apa ya? Gue nggak ngerti ini soal apa. Nah, itu yang kemudian bikin kita buang-buang waktu gitu. Nah, jadi sekali lagi tadi tekniknya adalah baca abstrak dulu, pahami dulu abstrak, dapatin ide besarnya apa, terus pindah ke conclusion, terus dia itu dapatin gambaran besarnya, baru mulai pindai gitu ya, scanning untuk tahu letak-letaknya. Kayak, oh bagian ini gue tahu ini soal latar belakang, oh ini soal dia ngomongin soal objektifnya, nah ini soal urgensinya misalnya gitu. Nah baru baca lebih detail lagi. Nah di situ teman-teman ketika baca lebih detail itu udah tahu apa yang harus teman-teman fokusin gitu. Oke, gitu ya. Saya harap sampai di sini jelas. Jadi nanti saya akan upload video ini sebagai di folder pertemuan ke-7. Setelah itu, teman-teman akan mencermati atau akan bisa melihat soal UTS dan tadi daftar artikel yang bisa teman-teman cari dalam bentuk, maksudnya database-nya itu dalam bentuk Excel, itu bisa teman-teman juga lihat di GCR di folder UTS gitu ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya tadi saya ngomong belibet terus.
Mudah-mudahan ya selamat belajar juga bagi teman-teman. Kita pelan-pelan ya menjalani kelas ini. Paling tidak teman-teman sampai di pertengahan semester ini teman-teman sudah punya. Saya ingin memastikan teman-teman dapat dulu skill mengulas literatur review gitu ya, atau melakukan kajian pustaka gitu. Dan memiliki skill untuk membaca literatur secara sistematis itu penting gitu ya. Karena itu bekal buat teman-teman ke banyak hal gitu ya dalam kehidupan akademik teman-teman nanti gitu. Oke, akhir kata saya ucapkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Selamat. Di sini saya sudah jam 1 malam, jadi selamat pagi, selamat istirahat kalau buat teman-teman kalau udah baca udah nonton video ini. Oke ya. Sampai jumpa.